Nah, pertanyaannya adalah, kita sudah menemukan berbagai macam kecanggihan, sudah ada robot, dan ada yang bertanya, masih perlukah guru di era disrupsi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Komkatus Akademi dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita bertemu kembali di episode lanjutan terkait dengan topik pendidikan yang akan kita bahas hari ini bersama dengan Prof. Ali Sauka, PhD. Nah, salah satu topik yang menarik yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan perubahan atau istilah kerennya itu disrupsi ya, di mana pada saat sekarang teknologi sudah sebegitu majunya. Kita sudah menemukan mobil terbang, kita sudah menemukan mobil dengan autopilot, kita sudah menemukan alat komunikasi yang begitu canggihnya yang kita sebut dengan smartphone. Nah, pertanyaannya adalah, kita sudah menemukan berbagai macam kecanggihan, sudah ada robot, dan ada yang bertanya, masih perlukah guru di era disrupsi ini? Nah, ini akan kita bahas secara menarik bersama Prof. Ali Sauka, dan terlebih dahulu kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mas Alin? Alhamdulillah sehat, semoga Prof. Ali juga sehat. Baik. Amin. Prof. Amin. Baik, Prof. Nah, terkait dengan era disrupsi ini, Prof, sudah menarik sekali. Kemajuan zaman ini sudah tidak terkejar begitu. Kita banyak yang ketinggalan, bahkan manusianya masih banyak yang dalam tanda kutip gaptek begitu menggunakan teknologi. Dengan banyaknya teknologi yang memfasilitasi kita, masih ada pertanyaan ternyata apakah guru masih perlu di zaman sekarang? Mungkin ini yang akan kita bahas, Prof. Ya, baik. Jadi sebetulnya memang ini yang perlu disampaikan adalah hal yang sifatnya asumsinya itu berlaku secara universal ya, tidak hanya untuk di Indonesia. Karena kalau kita kaitkan dengan kondisi di Indonesia itu kan sangat beragam, sangat heterogen mengenai bagaimana guru bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jadi oleh karena itu nanti tentu perlu disesuaikan dengan kondisi yang beda-beda tadi. Tapi pada dasarnya yang paling menonjol itu kan beberapa tahun terakhir ini kan adanya yang disebut dengan disrupsi. Disrupsi, apa disrupsi itu ya? Disrupsi yang kemudian disebut-sebut 4.0 ya. Yaitu ini kalau dicek di kamus juga bisa itu. Mengganggu ya, menghalangi. Nah, kalau saya mungkin menggunakan kata yang langsung maknanya itu bisa dirasakan adalah era yang menyingkirkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ada. Nah, yang kita bahas sekarang ini pekerjaan sebagai guru. Jadi pekerjaan sebagai guru yang pada dasarnya itu kan mengajar, istilahnya itu mengajar itu menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Sehingga kalau tradisinya kan seolah-olah guru itu kan sumber pengetahuan. Jadi ya mengguru, belajar dari guru itu kan lebih banyak dipersepsi sebagai memperoleh pengetahuan dari guru. Nah, sebetulnya selama ini mungkin sudah bisa dibilang itu 10 atau 20 tahun terakhir ini sebetulnya itu sudah bergeser. Guru tidak lagi memberi informasi, menyampaikan pengetahuan kepada siswa, kepada para peserta didik, tetapi sebagai fasilitator ya. Jadi yang fasilitator itu sebenarnya apa artinya? Itu sangat terkenal nama fasilitator, tapi kemudian seringkali lupa sebenarnya maknanya apa fasilitator itu. Fasilitator itu mempermudah para peserta didik untuk bisa memperoleh hasil belajar, capaian pembelajaran. Nah, kata belajar atau dalam bahasa Inggrisnya kata learning, belajar itu kadang kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan study ya. Kalau study itu kan belajar dalam artian usaha untuk memperoleh sesuatu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kata learning, learn itu punya arti yang beda dengan study. Kata learn itu kan dari tidak tahu, satu proses
yang dilakukan oleh peserta didik sehingga dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak bisa mengucapkan kata-kata tertentu kalau itu belajar bahasa menjadi bisa. Ya, ini tidak lagi sumber pembelajarannya itu dari guru, itu sudah sekian puluh tahun ya, artinya paling tidak 20 tahun terakhir di abad 2000, di abad 21 itu sudah sangat. Tapi kemudian bahkan ini sudah dipertanyakan lagi, dianggap sebagai sesuatu yang memang berarti guru tidak ada lagi peranannya gitu. Kalau kemudian ternyata sumber belajar dan kemudian juga sumber belajar itu sudah banyak yang diatur dalam bentuk sistem pembelajaran, ya itu seolah-olah kemudian peserta didik itu bisa belajar secara mandiri, belajar dalam artian learn. Peserta didik bisa melakukan proses, ya, memproses kegiatannya untuk kemudian peserta didik itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Dari semula tidak bisa berbahasa asing, dengan sumber belajar yang bukan dari guru, itu bisa menjadi menggunakan bahasa asing itu sebagai alat komunikasi. Ini nyata itu pada kita. Ya. Sehingga kemudian pertanyaannya, kemudian guru apa masih diperlukan itu tadi. Nah, oleh karena itulah maka ini ada beberapa kajian-kajian yang kemudian mempertanyakan itu. Saya termasuk yang ikut mempertanyakan itu dalam bentuk penelitian. Jadi penelitian untuk melihat kalau kemudian peranan guru itu sudah lama sebenarnya, sekarang ini menjadi lebih terlihat lagi setelah adanya pandemi itu kan disadarkan adanya kemajuan teknologi informasi khususnya artificial intelligence. Ibaratnya itu menghasilkan robot yang mungkin lebih bagus daripada guru kalau kemudian fungsinya masih sebagai sumber pembelajaran yang menjadi satu-satunya sumber pembelajaran. Nah, yang saya ingin katakan adalah pada dasarnya kajian-kajian itu lebih banyak mengarahkan pada masih yakin adanya peranan guru untuk bisa menjadi pendamping, menjadi fasilitator peserta didik. Jadi bahkan pertanyaan-pertanyaan itu pernah dibukukan oleh seorang penulis. Ada judul dalam buku itu, We have Google, do we still need teachers? Sudah ada Google, apa kita masih perlu guru? Ya. Tampaknya itu masih ada gagasan-gagasan beberapa hal yang masih harus dimainkan oleh guru. Jadi yang paling banyak ditonjolkan itu peranan guru sebagai role model, sebagai panutan, khususnya panutan dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, bahkan panutan dalam kaitannya dengan pembelajar sepanjang hayat. Gitu. Jadi artinya kalau kemudian hasil belajar di sekolah itu juga harus berdampak pada menyiapkan para peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat, sosok pribadi pembelajar sepanjang hayat itu harus ditampilkan di sekolah, di kelas, sebagai model oleh sosok guru. Itu yang paling menonjol itu. Ya, kemudian yang perlu saya sampaikan itu ada semacam perbedaan persepsi barangkali. Jadi saya sama sekali tidak menduga adanya satu ide yang tadi pergeseran antara posisi guru sebagai sumber belajar yang menyampaikan informasi, yang menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, menjadi tidak lagi sebagai sumber pengetahuan, sebagai sumber belajar yang
kemudian akhirnya menjadi bukan hanya ya, sebagai fasilitator, sebagai role model dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, dalam kaitannya sebagai pembelajar sepanjang hayat, tetapi ada laporan UNESCO yang baru tahun 2021, masih segar itu, ada satu poin yang perlu saya sampaikan, yaitu bahwa guru di masa depannya itu malah disebut-sebut itu angkanya itu 2050. Ya, bukan 2045 karena ini bukan kaitannya dengan kebijakan nasional di Indonesia yang dikaitkan dengan kemerdekaan ya, 100 tahun merdeka. Jadi disebutnya itu masa depan itu artinya titik waktunya itu 2050. Bahwa guru itu perlu punya peranan yang lebih banyak daripada yang sekarang, selain yang lain yang tidak perlu saya sebutkan sekarang karena itu bisa saja perlu disediakan waktu khusus, itu adanya peranan guru sebagai penghasil pengetahuan, knowledge producer, penghasil pengetahuan. Apa itu maknanya? Maknanya adalah bahwa guru tentu mungkin tidak lagi sebagai itu tadi delivering knowledge tadi, tapi diangkat ke atas, yaitu kalau saya menggunakan istilah diangkat ke atas, ya tidak menjadi sumber pengetahuan yang kemudian diambil dari orang lain, dari sumber literatur, tapi guru sendiri menjadi penghasil pengetahuan. Ya, yang masih saya pertanyakan adalah pengetahuan apa, gitu. Pengetahuan apa yang perlu dihasilkan oleh guru. Saya masih melihat bahwa pengetahuan yang dihasilkan guru itu dalam kaitannya dengan bagaimana guru bisa mencari cara membelajarkan siswa dengan lebih efektif dan efisien. Ya, oleh karena itulah maka kalau disebut-sebut dengan kondisi di Indonesia ada semacam acuan yang disebut dengan standar pendidik, standar nasional pendidik, standar yang berlaku secara nasional, yang harus dilaksanakan menjadi acuan untuk mengembangkan profesionalisme pendidik, yaitu sebagai pendidik yang reflektif, yang kegiatan reflektif itu bisa diwujudkan dalam bentuk melakukan penelitian. Kalau saya sebut tidak hanya teacher research, tidak hanya PTK, penelitian tindakan kelas, tapi penelitian yang pada dasarnya itu terkait dengan tugas-tugas guru dalam mengajar. Yang saya sebut yang istilah yang saya baca di literatur itu yang mengcover semua yang terkait itu, termasuk penelitian tindakan kelas itu teacher research, penelitian guru. Nah, saya ini mencoba mengkaitkan dengan tuntutan yang disebut dalam laporan UNESCO, yang sifatnya UNESCO kan universal, internasional, berlaku untuk semua negara, yaitu menjadi peneliti. Ya, memang salah satu penelitian yang disebut dalam kaitannya dengan fungsi guru di masa depan sebagai knowledge producer, itu penelitian tindakan kelas. Tapi tidak hanya itu disebut oleh UNESCO, bahkan guru itu bisa dimungkinkan melakukan eksperimen. Ya, sehingga itu klop dengan yang selama ini saya sosialisasikan, bahwa pada dasarnya untuk menjadi guru yang reflektif, itu bisa melakukan penelitian tidak hanya penelitian tindakan kelas. Selama penelitian itu terkait dengan tanggung jawabnya sebagai pendidik, yang kemudian kalau dalam bahasa Inggrisnya dikenal di dalam literatur itu disebut dengan teacher research. Tapi ini memang belum populer ya, yang saya terjemahkan menjadi riset pendidik gitu. Riset pendidik. Nah, ini oleh UNESCO dianggap sebagai cara bagaimana guru bisa memerankan sebagai penghasil pengetahuan. Jadi kalau saya sebut pengetahuan itu pengetahuan tentang bagaimana mengajar yang baik.
Bagaimana bisa membelajarkan siswa agar kemudian capaian pembelajarannya itu bisa maksimum. Nah, ini saya kira rentetannya banyak ini, kaitannya dengan bagaimana kemudian guru di masa depan dengan titik waktu pencapaian atau pemberlakuan ya 2050 itu harus betul-betul dibekali keterampilan, pengetahuan tentu, pengetahuan dan keterampilan melakukan penelitian yang kemudian bisa menghasilkan pengetahuan seperti tadi. Dan ini saya kira selama ini tuntutan ini berlaku untuk para dosen yang mengajar di perguruan tinggi. Ya, sekarang saya lihat ini berarti ada upaya untuk menyetarakan fungsi guru sebagai pendidik di sekolah dasar dan pendidikan dasar dan menengah dengan fungsi pendidik di perguruan tinggi yang biasa disebut dengan dosen. Begitu Mas Salim. Baik, terima kasih banyak Prof. Ini menarik sekali Prof. Jadi teknologi yang terus berkembang ini mendisrupsi berbagai macam lini termasuk di dalam hal ini pendidikan dan bagaimana fungsi guru yang katanya mungkin bisa tergantikan oleh robot. Namun ternyata ada beberapa keterampilan yang harus kita kembangkan lebih jauh. Salah satunya adalah keterampilan sebagai knowledge producer tadi ini ya, penghasil ilmu pengetahuan. Demikian, Prof. Ya, betul. Ya. Baik. Terima kasih banyak, Prof. Ali. Ini insight yang baru sekali ya, karena kita khawatir ini job kita sebagai pendidik bisa saja diambil alih oleh dalam tanda kutip robot yang di masa yang akan datang. Baik. Terima kasih banyak Prof. Ali atas sharingnya pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang, tentunya dengan topik yang jauh lebih menarik dan berbagai macam hal isu hangat yang layak untuk diperbincangkan. Terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Salim.